Nah, Ustaz, Anda baca berita Anda. Beritanya, ya Allah, bukan bikin miris gitu, Ustaz. Bikin miris, Ustaz. Tentang angka perceraian per tahun nih. Ini di Jawa Barat 98.000 kasus per tahun. Ini angka perceraian, Ustaz. Kemudian Jawa Timur 78.000. Jawa Tengah 58.000. Nggak tahu di Jawa Barat 98.000, mendekati 100.000 per tahun kasus perceraian. Iya. Ini kira-kira penyebabnya apa nih, Ustaz? Sampai ratusan ribu loh, Ustaz. Nah, kita harus mengkaji memang. Apalagi tugasnya para dai. Karena merekalah yang punya andil untuk berdakwah. Para dai, pemerintah juga demikian. Bukan hanya Menteri Agama. Pemimpin juga demikian. Akan jadi bahan pertanyaan bagi mereka nanti. Memang kalau kita lihat ya, dari 98.000 angka perceraian, itu 78.000-nya wanita yang minta cerai. 78.000 Berarti wanita mayoritas yang minta cerai itu wanita atau istri. Sebenarnya apa, Ustaz? Berarti yang sisanya berarti berapa? 20.000. 20.000 laki-laki yang menceraikan. Hmm. Nah, berarti yang lebih banyak minta cerai siapa? Wanita atau istri. Kenapa kira-kira apa, Ustaz? Kira-kira apa? Ini terkait faktor sangat banyak. Pertama, tuntutan ekonomi. Apalagi sejak adanya medsos, naik angka perceraian. Makanya mereka lihat drakor, pengen glowing, pengen harta banyak. Nah, Sedangkan suami nggak bisa dituntut seperti apa yang dilihat dalam sinetron. Kehidupan nyata, bukan film nih. Mereka sudah ada mindset benak mereka, harus sesuai apa yang mereka lihat. Ini diantaranya agama perceraian. Seiring dengan apa? Mulai agama yang dia menipis. Kita lihat berapa banyak kaum wanita yang ikut ngaji, tanda petik. Ngaji itu bukan hanya baca Al-Quran, Ya. Ngaji bukan hanya sholawatan, tapi ngaji itu duduk di majelis ilmu, diajarkan bagaimana hak kewajiban suami istri, bagaimana tentang akidah kita, tauhid kita, fikih dalam hal itu yang nggak dikaji. Kalau sudah ngajinya kurang, imannya tipis, udah akan tergeret arus medsos. tapi banyak juga yang terjadi, Ustaz. Kalau sedang haji pun banyak yang menceraikan, yang nusyus ya. Imam mereka kadang terjadi kayak apa? Perselingkuhan. Banyak, Kak. Jangankan orang awam, Banyak, Ustaz. orang sudah ngaji masih selingkuh. Yang inilah terjadi kenapa? Karena bermula dari mata mereka ngelihat sesuatu yang diharumkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah bersabda, kata Nabi SAW, "Ma tawaddathnani fillah fayuharriku bainahuma illa bidzambin yuhditsu ahduhuma." Tidaklah dua orang saling mencinta karena Allah, baik teman akrab ataupun suami istri yang mencinta karena Allah, tiba-tiba retak, pecah, pisah. Karena apa kira-kira? Dosa salah satu dari mereka. Nah, sudah Karena jelas ya? dosa, makanya terjadi hal demikian. Dan kalau antum lihat, banyak nggak sekarang wanita yang makar pada suami? Banyak banget, Ustaz. Banget. Kenapa banyak banget? Ini tadi, benteng agama. Kadang ada orang pun punya agama, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi ketika aplikasi taat sama suami, nggak Allah beritahu ke. Nah, ini dia juga yang mau Anda tanyakan, Ustaz. Ini apa nih? Tadi sebelum kita lanjutkan yang tadi, orang yang sudah dianggap berilmu di perempuan ya, lulusan pondok pesantren Islam, udah ngaji segala macam. Awalnya pengen, ya Allah, aku pengen menjadi makmum dari seorang imam yang lurus misalnya gitu. Ketika mereka sudah menikah, justru kadang-kadang ketika ada masalah, si perempuan kayak nggak ada ilmu sama sekali, hilang. Kenapa? Padahal tadinya doa. Jadikan suami yang terbaik untukku, jadi imam. Setelah nikah, berapa tahun, ternyata suaminya jadi makmum. La ilaha illallah. Balik, Ustaz. Dia jadi imam. Padahal Nabi sudah bersabda, la yuflihu qaumun wala amruhi imra'ah. Gak akan sukses satu kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Termasuk rumah tangga. Tadinya dia mau jadi makmum, mau jadi suami jadi imam, sekarang dia jadi imam,
Suaminya jadi makmum, gak akan sukses. Nah ini kenapa? Artinya dia kan sudah tahu ilmunya, Hah? sudah apa istilahnya belajar, tapi kenapa dia nggak bisa mengaplikasikan ilmu tersebut? Makanya butuh taufik dari Allah. Hmm. Taufik itu diantaranya dengan doa. Dan ketika nikah harus jujur. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Yang berikutnya membawa kepada jannah. Padahal makanya Nabi ketika melihat ada seorang wanita sahabiyah yang baru menikah, apa kata Nabi? Wa jannatuki wa naruki. Suamimu itu jadi neraka bagimu, jadi surga juga bagimu. Atau mungkin si perempuan merasa, oh suamiku ilmunya masih di bawahku. Itu harus juga nggak, Ustaz? Bisa jadi. Kadang ya banyak orang laki-laki mencari nafkah, so istrinya kajian di mana-mana. Nah, kadang dia lupa diri. Yang nafkah itu suami untuk bisa kajian, tapi dia kemudian merasa lebih pintar. Nah, bahkan bodoh-bodohin suami. Ini naas. Padahal Nabi juga sudah berwasiat dari Abu Hurairah, dari Mu'adz bin Jabal, dari sahabat yang lainnya, disahkan Syalbani. Yang wasiat Nabi apa? Lau kuntu amiran ahadan li ayyas juda li ahadin la amartu al-mar'ah antas juda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintah seseorang bersujud kepada orang lain, bersujud kepada makhluk, orang yang pertama kali kuperintah si istri sujud pada suami. Andai dibolehkan. Seandainya. Ini kalimat seandainya juga hadis yang lainnya tentang ain itu. Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain, pandangan mata kita, bisa mendahului takdir. Tapi buktinya enggak. Tapi Nabi mengatakan seandainya. Kenapa? Karena saking pentingnya masalahnya. Wanita juga gitu. Namanya seandainya, ya Rasulullah diperbolehkan memerintah istri-istri ini, pasti memerintah istri untuk bersujud kepada suaminya. Betapa agungnya kedudukan suami. Artinya kan Rasulullah sudah paham bahwa istri ini kedepannya sudah akan melakukan hal-hal yang enggak ini, Ustaz, ya. Karena Nabi pernah diajak melihat neraka. Oh. Nabi pernah diajak lihat kondisi alam kubur. Di neraka ternyata mayoritasnya Perempuan. Dan senenglah, banggalah kalian wahai kaum wanita yang jadi ghuraba. Laki-laki ghuraba, wanita juga jadi ghuraba. Kenapa? Mereka yang sedikit nggak seperti mereka yang banyak yang jadi mayoritas. Mayoritas orang dalam kemaksiatan. Mayoritas orang berpakaian tapi telanjang. Mayoritas orang tidak taat sama suaminya. Mayoritas orang kufur nikmat. Mayoritas wanita mereka bentak suaminya, teriak di hadapan suaminya, melotot di hadapan suaminya. Anda yang diajari Nabi, jangan seperti mayoritas. Ya, makanya tubalil ghuraba. Gembiralah bagi mereka yang Tapi ada kekhususan perempuan saja. Perempuan dikasih apa khususan oleh Allah masuk dari pintu mana saja kan, Ustaz, kalau mengamalkan apa gitu, Ustaz. Nah, kalau ngomong masalah itu sebenarnya Nabi sudah mengingatkan idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha. Ini tiga ini gampang. Iya. Benar, gampang. Kalau wanita itu sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktu loh ya. 5 waktu, nggak bilang rawatib. Nggak bilang qiyamul lail. Dan puasa di bulannya, bulan Ramadan doang. Belum puas pesunnah yang lain. Dan menjaga kemaluannya. Gampang sekali, Ustaz. Gampang sekali, ba'dallah. Dengan izin Allah, para istri kita bisa. 3 ini bisa. 1 ini yang berat. Apa ini kira-kira 1? Taati suami. Wa ta'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Ini berat. Makanya surga wanita di rumah. Kalau ada panggilan jihad, suami Anda paling pertama dia keluar dari rumah, tapi Anda di rumah. Karena apa? Jihadnya Anda di rumah. Di rumah. Ya, melawan syahwat, melawan nafsu untuk angkat suara di hadapan suami, melotot di hadapan suami. Itu masih ada. Nabi masih tanya lagi, Nabi. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian kuberitahu wahai para sahabatku dengan istri kalian yang akan menjadi cikal bakal penghuni surga? Dikasih bocoran sama Nabi. Kayak gimana, Ustaz? Yang pertama, al-wadud. Istri sayang sama suami. Ini kadang dilupain loh. Nah, ini dia baru Padahal ciri wanita surga. Iya. Namanya wadud sayang. Bukan dibentak terus.
bukan diomelin, diocehin, itulah surga Anda gitu kan ya. Kemudian bukan dipelototin, bukan dipukul, dicubit, ya, diusir, nggak boleh pulang, nggak boleh ketemu anak. Nah, al-wadud makanya sayang. Kemudian al-walud, istri yang bisa mendatangkan anak dengan izin Allah. Punya banyak anak ya tadi ya. Punya banyak anak. Al-walud. Kalau sekarang zaman ngetren apa? Child free. Jadi anaknya siapa? Orang. Boneka. Boneka. Boneka diisi jin. La ilaha illallah. Child free. Atau mungkin nikah, dia mensyaratkan nikah batasi anak. Saya mau punya anak satu aja. Kecuali ada kekuasaan tertentu. Ya dari awal, iya kalau sakit ya. Tapi dari awal makanya ngomong. Dia nggak ada keluhan rahim sempit. Nggak ada keluhan penyakit kelainan di rahim. Oh, ini biar banyak anak. Yang doa kita. Tapi boleh nggak Sat, seorang calon suami apa istilahnya pilih-pilih istri Sat? Artinya aku mau istri yang begini, yang speknya begini. Dari hal body gitu Sat. Halal aja. Kita. Yang jelas cantik itu perkara nisbi. Ya. Ada yang dilihat orang ini cantik, dilihat orang nggak cantik. Ya memang ada cantik yang sepakat semua orang cantik. Ya. Dan jodoh di tangan Allah. Yang jelas kita ngambil sebab. Mau nikah lagi, gak apa-apa, nyari ya, cari sebab yang kira-kira apa dengan nikahnya dia matanya semakin lembut, hati semakin taat, wanita itu membantu kita. Tadi makanya yang ketiga ciri-ciri wanita penghuni surga apa? Al-aud. Wanita yang bisa membantu suaminya untuk menuju surga, ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya gak pernah nolak ketika diajak hubungan suami istri. Nah yang keempat ini menarik. Mungkin istri kita atau istri-istri kita, tiga ini mungkin bisa ada diri mereka aja sudah punya bekal ya, karena taufik dari Allah dimudahkan. Yang keempat ini, allati idza zulimat qalat hada yadi fawqa yadik la ash'ur ghamtan hatta tarda. Lah, susah banget Ustaz. Susah banget. Jadi ada istri yang didolimin sama suami. Istri didolimi suami. Didolimi loh ya. Istri mendolimin suami, didolimin suami. Setelah didolimin suami, istri bilang apa? Wahai suamiku, ini tanganku. Kuserahkan pada diri ini. Wih, silakan kau apakan diriku. Aku nggak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho dengan diriku. Ya, itu di mana cari laki gitu Ustaz? Speknya di mana Ustaz? 1001 kali ya. Tapi kalau wanita memang sudah klik. Jadi laki-laki punya ego, wanita punya ego. Tapi kalau sudah akad nikah, cobalah ego kalian, wahai kaum wanita, tundukkan kepada egonya suami, selama ego suami tidak menyelisih syariat. Nyaman enggak? Bakal nggak banyak pertengkaran. Landingnya enak dari awal. Katanya gini juga Ustaz, bahasa suami ke istri itu adalah perintah. Kemudian bahasa istri ke suami itu adalah permintaan atau permohonan. Itu benar nggak Ustaz? Itu termasuk adab. Adab ya. Sebagaimana kalau kita minta kepada Allah itu namanya apa? Permintaan, permohonan, doa. Kalau Allah kepada kita apa? Pengabulan. Perintah. Allah perintah kita. Tapi kalau kita kepada Allah, doa ya, permohonan maksudnya. Tapi yang jelas suami beda. Suami hanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kepada suami makanya ngomongnya enak. Ya. Dan sama sih istri kalau dolim kepada suami juga ngomong kayak tadi. Suamiku, aku sudah mendolimimu. Dia didolimi suami atau dia mendolimi suami ngomong. Aku sudah mendolimimu. Susah banget, nggak ada bahkan Zat. Itu dia. Kenapa nggak bisa? Karena syahwat. Ego ya. Padahal perempuan kalau rendah hati. Masya Allah. Tat. Ya Allah, sebelum tidur, Mas minta maaf ya. Siang tadi barangkali ada yang salah dari pagi sampai malam, tolong maafin aku ya. Sebelum tidur semoga kau maafin aku. Ini hidupin kayak gini. Suaminya bakalan meleleh, betul. Bakalan, masya Allah. Suami kalau dimanjain sama istri, manut. Itu dia. Tapi kalau suami dibentak-bentak, lihat kasus Suriah. Nah. Kita presiden tahu sendiri Bashar al-Assad. Kita tahu siapa Bashar al-Assad. Kita tahu siapa pendemo. Ini ranah politik. Tapi ada nasihat dari para ulama. Dan para ulama berwasiat, kalian sabar di rumah. Ulama siapa? Ulama kibar.
para ulama yang besar. Makanya kalau ada masa-masa fitnah, kembali kepada Ulama. ulama. Al-barakah ma'akabirikum. Keberkahan berada kepada mereka yang lebih senior. Kalau ada fitnah, kembali kepada ulama kibar. Ulama kibar berwasiat apa? Ilzamu fi buyutikum. Tinggal di rumah kalian, gak usah ikut demo. Nah, wa subhanallah, akhirnya apa? Karena mereka keluar, ikuti nasihat ulama yang, bukan ulama sebenarnya, syekh yang masih muda banget, berfatwa. Keluar, kalau gak keluar, kalian pakai jilbab saja. Digituin, diprovokasi. Akhirnya keluar. Setelah keluar, dibantai. Kita tahu pelajaran dari sini, inna fitari ibratan wa iddota. Dalam sejarah itu ada pelajaran nasihat. Dari sini berarti, pemimpin itu punya kekuasaan. Ya, benar. Makanya kalau nasihati pemimpin, harus Sembunyi-sembunyi. hati-hati, sembunyi-sembunyi. Sampai Nabi bersabda, "Man kana ladai nasihah, falyakhud biyadih." Barang siapa punya nasihat kepada pemimpin, ambil tangannya, ajak ngomong dia. Kamu sembunyi-sembunyi. Nasihat mungkin zaman sekarang bisa surat, mungkin bisa ketemu ajudan, mungkin bisa masukkan kayak zaman Pak Harto dulu kan terbuka, silakan ada kritik saran. Berarti kan sudah terbuka dada. Dan ghibahnya kita kepada saudara kita masih mending dibanding ghibahnya kita kepada pemimpin, ghibahnya kita kepada para ulama. Kenapa? Mereka punya masa. Gara-gara ghibahan kita, banyak orang nggak percaya sama dua orang ini. Akhirnya, efeknya besar banget. Maka, ketika nasihati memimpin, harus dengan santun. Mereka punya masa. Punya alat militer. Punya power lah. Ya. Power. Ini, coba Nabi sudah berwasiat. Nasihati pelan-pelan, diem-diem. Ini dari Nabi. Jangan di podium, jangan di tulisan. Jangan. Malah nggak Jangan bikin provokasi lah istilahnya. Ya. Karena ini wasiat Nabi. Kadang orang dengan nafsunya nggak percaya. Mungkin orang bakal komen ya. Kenapa komen? Karena ini iman dengan hadis Nabi ini kadang kurang diaplikasiin. Nanti kembali ke istri. Nanti istrinya provokasi anaknya. Ayo, demo bapak. Kalau istri mau nasihatin suami, cari momen. Jangan suami baru pulang, capek. Nah, jangan suami lagi minta dilayanin di atas ranjangnya, si istri nasihatin ketika momen itu. Itu dia. Kadang ngomongin sesuatu yang gak penting. Hilang nafsunya. Hilang, bener Sab. Jadi, solusinya kapan nasihat suami? Ketika suami santai, gak capek, tenang, kesempatan nasihat dengan lemah lembut. Itu penting. Kenapa? Kalau dia punya power dan emosi menguasai dia sampai hilang akal, berapa banyak kan di medsos? Nih. Nanti kasih tahu videonya di medsos tuh, yang wanita ditendang sama suaminya, dipukul, sampai ada yang dibunuh. Naudzubillah. No. Makanya Nabi mengajarkan segala lini kehidupan biar suami istri juga selamat. Gitu. Nah, kembali ke masalah perceraian. Yang pernah Anda baca adalah hak dari perceraian itu ada di tangan suami. Ya kan, tapi di sini yang kasus ini kenapa yang minta perceraian ini dari perempuan? Itu pertama. Yang kedua, ketika perceraian, sebelum perceraian para istri itu banyak yang apa istilahnya semangat untuk bercerai. Tapi ketika sudah terjadi perceraian, mereka ada yang menyesal. Menyesal. Pengen kembali, suami sudah kandung, ogah gitu. Iya. Yang kedua, yang ketiga, ada juga perempuan yang senang ketika sudah dapat surat cerai. Gimana, Ustaz? Kembali individu masing-masing. Keimanan mereka. Suami soleh. Bukan suami soleha. Kalau suami soleha ini nanti. Jadi suami ini suami soleh. No. Rajin sholat, rajin ibadah, ngasih nafkah, nggak dolimin anak, nggak dolimin istri, ngasih rumah, ya, terus ngasih hadiah, bahkan dibeliin logam mulia, ya, diajak umroh. Ini soleh. Kalau ada wanita minta cerai pada suami yang soleh, hati-hati, nggak bisa mencium bau surga. Nabi bersabda, "Man talabat talaq min ghairi kunhu lam yara rahatal jannah." Barang siapa minta cerai tanpa alasan syar'i, maka dia nggak bisa mencium bau surga. Padahal jarak surga bisa dicium dari berapa? 14 hasta. Berapa tahun? 40 tahun. Jauh banget. Sekarang, ini minta cerai dalam keadaan suami nggak melakukan apa-apa. Dolimin enggak. Nah, akhirnya nggak bisa mencium bau surga. Tapi kalau suami mabuk, suami nggak sholat, suami musyrik,
suami mukulin dia, melakukan kekerasan, gak ngasih nafkah, silakan minta cerai. Oke? Tapi kalau ini semua didatangin, dia minta cerai. Itu yang harus diperhatikan. Ini, jadi minta cerai itu pikir loh. Makanya kenapa sih suami jarang menceraikan dibanding istri minta cerai? Iya. Karena suami itu mikirnya berkali-kali. Wanita mikirnya kendor. Makanya Nabi sudah berwasiat. Wanita itu apa? Nakas akal wa din mayoritasnya. Bukan mutlak semua, tapi mayoritas. Akal dan agamanya lemah, makanya gampang ngaca. Nabi juga bersabda, mereka itu kalau kawari itu seperti gelas-gelas kaca. Fisiknya lemah, hatinya lemah, gampang minta cerai. Gak mikir anak gimana. Kalau dapat bapak sambung, belum tentu kayak bapak aslinya. Itu harus dipikir. Ya. Ini loh kasus buahnya. Berapa banyak wanita minta cerai gara-gara suaminya nikah lagi. Padahal ini nggak menyelisih syariat. Setelah minta cerai, namanya minta cerai. Suaminya kayak mesra. Baik banget. Kemudian Cerai itu. wanita ini testimoni. Nulis di Facebook. Sungguh nyesal diriku. Sekarang aku jadi istri kedua. Dan aku tidak dilayani sebagaimana mestinya. Dari harta, dari tempat tinggal, dari urusan ranjang. Coba, Itu banyak terjadi Ustaz ya. nyesel dia. Ada yang setelah cerai, nggak nikah-nikah. Kenapa? Kalau menyelisih syariat. Jodoh di tangan Allah. Allah jadikan jodoh itu rezeki. Gara-gara perbuatan maksiat dia, nggak ada orang yang mendekati dia. Allah hambat jodohnya untuk dia. Pengganti suami. Selalu. Makanya hati-hati. Ya, untuk mengeluarkan kata cerai, pikir berkali-kali. Kalau suami ngomong, iya kamu tak ceraikan, udah, sah. Tapi kalau dia minta cerai terus, tentu nunggu suami dong. Gitu. Jadi, sekali lagi, kalau wanita sering minta cerai puluhan kali, padahal suaminya naik. Ingat, setelah cerai, Allah akan kasih pelajaran dia. Kemarin ada kasus, wanita ini minta itu. Suaminya baik. Sampai mertua suami alias bapaknya perempuan ini. Sampai dukung si menantunya. Udah kamu keluar dari rumah kami. Keluar dari rumah suamimu. Kamu perempuan gak punya adab. Minta cerai terus, nuntut suami terus. Akhirnya cerai, setelah cerai. Udah wanita ini terbengkalai, punya banyak utang. Ya Allah, nyesel akhirnya. Dan kalau sudah dapat wanita buruk, jelek, akhlaknya jelek banget, akan mengakibatkan doa kaum suami terhambat. Ngaruh banget. Makanya Nabi bersabda, salah satun la yustajab da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutallaqha. Seorang lelaki punya istri akhlaknya jelek, buruk, suka selingkuh, masukkan laki-laki lain ke rumahnya yang bukan mahramnya, ya mabuk, gak sholat, atau jelek sama suaminya, gak dicerai. Butuh ketegasan suami. Oh, di situ maksudnya. Makanya doanya nggak dikabulin sama Allah. Gak dikabulkan oleh Allah. Suami udah usaha jadi kontraktor, suami usaha jadi ini, suami gagal semua usahanya. Doanya nggak dikabulkan semua. Rezeki sempit gara-gara tingkah laku istri. Jadi kalau mau rezeki banyak dari suami berarti apa? Taat. Itu. Jangan nuntut terus, nuntut, tapi dia akhlak dia nggak mencerminkan wanita soleha. Gimana mau dikabulkan doanya suami? Ya Allah, sangat disesal. Nah, katanya yang terakhir, Ustaz, kenapa banyak perempuan bahagia? Nana lihat di medsos ya, bahagia mendapatkan surat cerai. Wah, surat cerai kayak gitu, Ustaz. Lihat, kalau memang suaminya dolim, oke lah, dia bangga. Tapi kalau lihat, dia minta cerai, surat cerai keluar, kenapa? Dia bakal lari ke selingkuhannya. Wah, ini marah banget. Nah, alhasil banyak faktor lah, dan mungkin nggak cukup kita bahas di sini ya. Kayaknya kita mau ke bandara nih. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Minum lagi lah. Syukran Ustaz. Afwan.